Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang analisis aktivitas operasi. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Maulin Dikara, yang kedua Helda Diana, yang ketiga ada Muhammad Nizar Alwan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep pengukuran laba, pos yang tidak berulang, pengakuan pendapatan, dan beban yang ditangguhkan. Yang pertama ada konsep pengukuran laba. Konsep pengukuran laba. Laba merupakan ringkasan hasil aktivitas operasi usaha yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan pengukuran atas perubahan kekayaan pemegang saham atau perubahan nilai maupun estimasi laba pada masa depan. Yang pertama ada laba ekonomi atau economic income. Laba ekonomi merupakan indikator dasar kinerja perusahaan, yaitu untuk mengukur dampak keuangan seluruh kejadian pada suatu periode komprehensif. Laba ekonomi mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode. Konsep laba tetap atau permanent income. Estimasi laba rata-rata stabil yang diharapkan akan diperoleh dari bisnis selama umur hidupnya dengan kondisi bisnis saat ini. Laba tetap merupakan potensi langsung dari nilai perusahaan, umumnya untuk perusahaan yang masih berlangsung. Nilai perusahaan dapat dicerminkan dengan membagi laba permanen dengan biaya modal. Konsep laba akuntansi didasarkan pada akuntansi akrual dan ditentukan dengan mengakui pendapatan dan mengaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Laba akuntansi tidak ditunjukkan untuk mengukur laba ekonomi maupun laba permanen. Selain itu, laba akuntansi memiliki kesalahan pengukuran yang timbul karena distorsi akuntansi yang menggunakan aturan sewenang-wenang, manajemen laba, dan estimasi kesalahan. Oleh karena itu, alasan tersebut, laba akuntansi dapat divisualisasikan menjadi 3 komponen. Yang pertama itu komponen permanen atau berulang, yang kedua komponen sementara, yang ketiga komponen yang tidak relevan terhadap nilai. Mengukur laba akuntansi, yang pertama ada pendapatan dan keuntungan. Pendapatan atau revenue merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau yang akan diperoleh berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Yang kedua, keuntungan atau gains merupakan arus kas yang diperoleh atau yang akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan peristiwa yang tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan yang masih berlangsung. Yang kedua ada beban dan kerugian. Beban atau expense merupakan arus kas keluar yang terjadi, arus kas yang akan terjadi atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Yang kedua, kerugian atau loss merupakan penurunan aktivitas bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan perusahaan atau incidental. Alternatif pengukuran laba. Yang pertama ada laba operasi dan non-operasional. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi normalnya. Sedangkan laba non-operasional mencangkup seluruh komponen laba yang tidak tercangkup dalam laba operasi. Yang kedua ada berulang dan tidak berulang. Berulang dan tidak berulang perlu diidentifikasikan dalam menemukan komponen laba permanen dan sementara. Laporan laba rugi biasanya menyajikan 3 alternatif pengukuran laba, yaitu yang pertama laba bersih, yang kedua ada laba intermediasi, yang ketiga ada laba inti. Laba bersih dianggap sebagai pengukuran laba baris terbawah meskipun kenyataannya bukan. Yang kedua itu laba intermediasi atau laba yang masih berlangsung, merupakan suatu pengukur yang tidak mencangkup pos luar biasa, dampak kumulatif, merupakan sekuntansi dan dampak pemberhentian operasi. Yang ketiga, laba inti merupakan pengukuran yang mengeluarkan semua pos yang tidak berulang yang dilaporkan dalam baris terpisah pada laporan keuangan.
Laporan laba rugi biasanya menyajikan 3 pengukuran laba alternatif berikut ini. Yang pertama, laba bersih. Yang kedua, pendapatan komprehensif merupakan pengukuran terhadap perubahan kekayaan bersih pemegang saham selama satu periode, sehingga menjadi pengukuran laba ekonomi oleh akuntan. Yang ketiga, laba masih berlangsung merupakan suatu pengukuran yang mengeluarkan pos luar biasa, dampak kumulatif perubahan akuntansi, dan dampak pemberhentian operasi. Selanjutnya ada pos yang tidak berulang. Yang pertama ada pos luar biasa. Sebagian besar pos luar biasa merupakan keuntungan dan kerugian akibat bencana alam dan penyerahan aset. Untuk memenuhi persyaratan luar biasa, suatu pos harus memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama ada tidak biasa, yaitu suatu peristiwa atau transaksi yang memiliki ketidaknormalan yang tinggi dan tidak berkaitan dengan atau hanya secara insidental berhubungan dengan aktivitas biasa dan umum perusahaan. Yang kedua ada jarang terjadi, yaitu suatu peristiwa atau transaksi yang umumnya diharapkan akan terjadi kembali di masa mendatang. Yang ketiga ada akuntansi pos luar biasa. Pos luar biasa dilaporkan pada baris terpisah setelah pajak pada laporan keuangan setelah laba usaha yang masih berlangsung. Saat suatu perusahaan melaporkan pos luar biasa, laba usaha yang masih berlangsung dinamakan laba sebelum pos luar biasa. Pos yang sifatnya hanya tidak bisa atau jarang terjadi, tetap tidak keduanya, tidak dapat digolongkan sebagai pos luar biasa. Yang keempat ada analisis pos luar biasa. Pos luar biasa sifatnya tidak berulang, karenanya akan dikeluarkan dari laba saat menghitung laba permanen. Perbandingan antara waktu atau antar perusahaan, pos luar biasa seringkali terkait dengan operasi. Namun, pos ini berbeda dengan pendapatan atau beban operasi normal karena sifatnya yang tidak berulang. Selanjutnya yang kedua itu ada operasi yang dihentikan. Perusahaan terkadang melepas suatu divisi atau lini produk saat pelepasan terkait segmen usaha yang dapat diidentifikasi secara terpisah ini terjadi. Diperlakukan perlakuan akuntansi khusus pada laporan laba rugi. Analisis operasi yang dihentikan. Analisis adalah futuristis dan berorientasi keputusan. Oleh karena itu, untuk tujuan analisis, semua dampak operasi dihentikan harus dihilangkan dari laba tahun berjalan dan masa lalu. Yang ketiga itu ada perubahan akuntansi. Metode akuntansi diubah karena adanya standar akuntansi baru atau untuk dapat mencerminkan perubahan aktivitas atau kondisi bisnis yang lebih baik. Analisis perubahan akuntansi itu di sini ada 3, yaitu yang pertama, perubahan akuntansi bersifat kosmetik dan tidak memiliki konsekuensi arus kas, baik saat ini maupun masa depan. Artinya, kondisi keuangan perusahaan tidak terpengaruh oleh perubahan akuntansi. Yang kedua, meskipun bersifat kosmetik, perusahaan akuntansi terkadang dapat mencerminkan realitas ekonomi secara lebih baik. Yang ketiga, seorang analisis harus waspada terhadap manajemen laba. Manajemen laba bukanlah masalah besar saat standar baru diterapkan. Selanjutnya, pelaporan perubahan akuntansi. Salah satu contoh perubahan prinsip akuntansi adalah perubahan metode penyusutan dari garis lurus menjadi dipercepat. Perubahan estimasi akuntansi dapat terjadi karena perkiraan yang didasarkan pada kondisi masa depan yang tidak diketahui. Contoh estimasi akuntansi seperti masa manfaat aset, biaya garansi, keusangan persediaan, asumsi pensiun, dan piutang tidak tertagih. Ada beberapa persyaratan akuntansi dan pengungkapan yang harus dilakukan ketika terjadi perubahan estimasi akuntansi. Yang pertama itu penerapan prospektif. Perubahan diterapkan pada periode saat suatu dampak terjadi dan periode-periode yang akan datang ketika suatu dampak terjadi. Tidak ada penyajian kembali retroaktif. Yang kedua ada pengungkapan pada catatan.
mengungkapkan dampak perubahan terhadap laba bersih dan laba sebelum pos luar biasa, termasuk laba per saham, hanya pada periode berjalan, meskipun mempengaruhi periode mendatang. Yang keempat ada pos khusus. Pos khusus mengacu pada transaksi dan peristiwa yang tidak lazim atau jarang terjadi, namun tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai pos luar biasa. Pos ini biasanya dilaporkan sebagai baris terpisah dalam laporan laba rugi sebelum laba dari usaha yang masih berlangsung. Contohnya, yang pertama ada penurunan nilai aset jangka panjang. Jika nilai wajar lebih rendah dibandingkan nilai tercatat atau nilai buku. Yang kedua ada beban restrukturasi. Biasanya berhubungan dengan perubahan besar dalam usaha dan strategi perusahaan, yang umumnya diikuti oleh reorganisasi besar-besaran. Yang terakhir ada analisis pos khusus. Penggunaan estimasi menciptakan adanya peluang untuk melakukan manajemen laba. Tantangan lain adalah pemahaman dasar ekonomi suatu pos khusus, khususnya beban restrukturasi. Artinya, penting pos khusus timbul karena frekuensi dan dampaknya terhadap laba bersih periode lalu, saat ini, dan masa depan. C. Pengakuan pendapatan. Yang pertama, ketidakpastian dalam pengumpulan pendapatan. Pendapatan diakui jika telah direalisasi atau dapat direalisasikan dan diperoleh. Perusahaan menyisihkan cadangan piutang yang diragukan untuk mencerminkan ketidakpastian penagihan piutang. Yang kedua adalah pendapatan ketika ada hak retur. Pengertiannya, jika pembeli mempunyai hak pengembalian retur, pendapatan diakui pada saat penjualan hanya jika persyaratan berikut terpenuhi. Yang pertama, hak secara substansial telah ditetapkan atau ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli membayar atau berkewajiban untuk membayar penjual. Yang ketiga, kewajiban pembeli terhadap penjual tidak berubah meskipun terjadi pencurian atau kerusakan produk. Yang keempat, pembeli memiliki substansial ekonomi yang berbeda dari penjual. Yang kelima, penjual tidak memiliki kewajiban yang signifikan atas kinerja masa depan yang terkait dengan penjualan. Yang kelima, pengembalian dapat diestimasikan secara wajar. Yang ketiga adalah pendapatan franchise. Standar akuntansi mewajibkan para pemilik waralaba mengakui pendapatan komisi waralaba dari penjualan waralaba pada saat seluruh jasa atau kondisi material yang terkait dengan penjualan sebagian besar telah dilaksanakan atau dipenuhi oleh pihak waralaba. Poin yang keempat adalah perjanjian pembiayaan produk. Dibukukan sesuai dengan transaksi pembiayaan, yaitu persediaan tetap disajikan pada laporan penjual dan penjual tidak mengakui adanya pendapatan. Yang kelima yaitu pendapatan di bawah kontrak. Akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang mewajibkan perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian secara wajar. Yang keenam adalah pendapatan diterima di muka. Dalam kontrak pekerjaan jangka panjang seperti kontrak jaminan produk dan kontrak pemeliharaan, peranti lunak pendapatan sering kali ditagih di muka. Dalam kondisi seperti ini, pendapatan diakui secara proporsional sepanjang keseluruhan periode kontrak. Yang terakhir adalah dampak pengakuan. Pendapatan belum boleh diakui sampai 2 poin tersebut. Yang pertama, arus kas aktivitas operasi cukup untuk mendanai utang layanan utang dan persyaratan dividen. Yang kedua, investasi perusahaan para entitas pembeli dapat dengan mudah diubah dengan kas dan perusahaan tidak memiliki kewajiban lagi menurut perjanjian utang ataupun perjanjian lainnya. Selanjutnya itu ada beban yang ditangguhkan. Yang pertama itu penelitian dan pengembangan atau R&D. Penelitian bertujuan menemukan sesuatu yang baru dan pengembangan adalah penerjemahan dari penelitian. Akuntansi beban RDR memiliki beberapa masalah karena tingkatnya ketidakpastian manfaat akhir yang diperoleh.
waktu yang biasanya sangat lama, dan masalah evaluasi yang disebabkan oleh sifat tidak berwujud sebagai besar aktivitas R&D. Biaya R&D meliputi material, peralatan, dan fasilitas persiapan, material yang digunakan, gaji, jasa lain, dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan R&D. Yang kedua itu ada beban peranti lunak komputer. Praktik akuntansi yang berlaku saat ini untuk pengeluaran peranti lunak komputer yang akan dijual, disewakan, atau dipasarkan dengan cara lain disebut dengan kelayakan teknologi, di mana biaya dikapitalisasi dan dikaitkan dengan pendapatan di masa depan. Pengeluaran yang terjadi setelah kelayakan teknologi hingga produk tersebut siap dipasarkan dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Biaya tambahan untuk mengandalkan peranti lunak dari master dan mengemasnya untuk distribusi merupakan persediaan dan dibebankan terhadap pendapatan sebagai harga pokok penjualan. Yang ketiga itu ada biaya eksplorasi dan pengembangan pada industri pertambangan. Perusahaan tambang menggunakan standar akuntansi Successful Effort. Berdasarkan standar ini, biaya eksplorasi, kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi, dikapitalisasi saat terjadi. Biaya-biaya ini dijadikan beban jika tidak berhasil atau direklavisasi sebagai aset yang dapat diamortisasi jika terbukti ditemukan cadangan minyak dan gas. SEC tidak menyetujui pendekatan ini dan diganti dengan pendekatan akuntansi pengakuan cadangan atau metode nilai sekarang. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.